Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Hari ini kita sedang membahas tentang tema tahapan setan menyesatkan manusia zaman now. Nah, kita lanjutkan lagi tadi yang sempat terpotong oleh iklan ya. Saya buang sampah, Ustadz Maulana ngelarang. Tapi sekarang memang ada hubungannya buang sampah itu sama dosa, Ustadz? Kan biasa-biasa aja, nggak ada jebakan setan juga. Jangan pernah meremehkan yang kecil, karena yang dia kecil itu dia besar. Masa? Iya. Oh iya. Kelihatannya doang kecil, tapi ternyata besar ilmunya. Masya Allah, luar biasa. Iya, ya udah Ustaz Maulana mohon izin. Kalau gitu penjelasannya, silakan tafadhol Ustaz. Ya Allah, izin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, satu hal buat kita, kepada semuanya, jangan pernah meremehkan yang kecil. Batu kecil lah yang membuat orang terkilir. Tulang ikan yang kecil lah yang biasanya nempel di leher. Hati-hati. Jangan pernah meremehkan yang kecil. Ya Allah. Mohon maaf, dia hanya debu. Tapi debu atom. Debu nuklir. Matilah kau. Jangan pernah meremehkan. Jikalau dosa kecil terus menumpuk dan tidak terhapus, maka dosa kecil ini akan membinasakan dirinya. Maka tahapan cara setan menggoda manusia setelah syirik, setelah bid'ah, setelah dosa besar, maka dosa kecil. Inilah tahapan yang berikutnya. Dia lepas dari syirik, bisa. Dia bisa lepas dari bid'ah. Ternyata dia bisa lepas dari dosa besar. Ternyata dia diiming-iming lagi. Dosa kecil ini kok, tidak ada masalah. Maka dosa kecil lama-lama akan menjadi besar karena menganggap remeh dosa kecil itu. Sebenarnya begini, bukan dosa kecil besarnya. Apa tadi aku bilang? Dosa kecil. Dosa kecil dan besarnya. Bukan tentang dosa kecil dan besarnya. Bukan dosa besar dan kecilnya. Tapi kepada siapa engkau berdosa. Jangan pernah memandang remeh dosa kecil tersebut. Karena akan menjadi Anda sudah berbuat dosa. Makanya, dicabut paku dari dinding. Dicabut paku dari dinding. Memang biasa aja. Tapi pasti ada bekasnya kan? Pasti ada bekasnya. Lebih baik menuntun daripada menghapus. Gampang dosa kecil. Minta tobat. Berwudu, sholat. Istighfar, dosa hilang. Iya, tapi tetap ada bekasnya. Ada efeknya. Ada akibatnya. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan. Maka bacalah istighfar 100 kali. Ada satu riwayat mengatakan Nabi istighfar 70 kali. Ada yang mengatakan 100. Supaya mendapatkan arahan supaya kita terhindar dari dosa. Makanya ada orang diampuni dosanya 1 hari, 1 tahun sebelum dan 1 tahun yang akan datang. Lah 1 tahun sebelumnya sudah jelas. Tapi 1 tahun yang akan datang apa maksudnya? 1 tahun dosa yang akan datang. Maksudnya terhalang untuk melakukan dosa. Dosa ketika seorang menganggap remeh itu dosa kecil, maka itu adalah suatu bahaya untuknya. Karena menjadi kecil di sisi Allah, sebaliknya ketika dosa itu dianggap remeh, maka akan menjadi besar. Dosa kecil tapi dia remehkan, berarti dia sudah jadi dosa besar. Karena memandang remeh dosa itu. Jangan pernah memandang remeh dosa. Karena ketika kita memandang remeh dosa, di saat itu dosa itu sudah jadi besar. Sama juga kayak kita lagi makan cabai. Jangan anggap remeh tuh yang namanya cabai rawit kecil. Ternyata pedesnya minta ampun. Waduh. Jadi gitu Ustaz Maulana ya. Jadi banyak juga tahapan setan tadi mulai dari kesyirikan, bid'ah, dosa besar, dosa kecil. Nah sekarang kita lanjutkan lagi. Tapi sebelumnya saya akan melihatkan dulu nih sebuah video tayangan. Ini bagus banget buat sama-sama kita simak ya. Ada orang ini tagihan pulsanya sampai 11 juta rupiah. Karena apa? Karena main game online. Ini dia tayangan ini. Lalu ada seorang ibu di Kabupaten Kediri kaget setelah mendapatkan tagihan pembayaran telepon pasca bayar senilai 11 juta rupiah. Nah ini nih, Anda juga harus hati-hati ya. Ini jadi pelajaran untuk kita jika memberikan handphone kita ke anak-anak. Karena belakangan tagihan tersebut diketahui dari penggunaan pembelian fitur game online yang dimainkan oleh anaknya yang berusia 12 tahun. Ririn Ike Wulandari, warga desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, terkejut mengetahui tagihan pembayaran pulsa pasca bayarnya yang mencapai 11 juta rupiah. Setelah diusut, ternyata tagihan bernominal fantastis tersebut
berasal dari pembelian fitur game online tanpa sengaja yang kerap dimainkan anaknya yang masih kelas 6 sekolah dasar. Tagihan pembayaran tersebut dari 3 macam game online, yakni Mobile Legends, Minecraft, dan Free Fire. Terdapat 41 transaksi pembelian game online sejak tanggal 12, 13, dan 14 Maret. Wah, speechless saya, Bib. Itu salah satunya adalah game saya itu yang saya mainin. Tapi saya juga nggak bisa ngomong gitu, karena bisa sampai 11 juta habis lihat begitu aja buat game online. Ini gimana ceritanya? Karena memang lagi marak nih ya namanya main game online. Kadang kalau misalnya waktu kita kemarin sempat lagi pandemi ini kan kita nggak bisa keluar rumah, di rumah nggak ngapa-ngapain, mau nggak mau tuh cari kesibukan. Nah salah satunya main game. Ada kesibukan. Apa? Baca Quran. Kan udah baca Quran, ngapain lagi? Bingung kan? Main game gitu. Nah ini sebenarnya kita lanjut nih, bicara masalah tentang tahapan setan menyesatkan manusia. Ini hubungannya sama game online ini apa nih, Bib? Ini mungkin bisa dijelaskan biar kita makin paham. Saya karena main juga game online. Sama, Tapi boleh kan? Sama kata Ustadz Sam juga. Oh gitu, Ustaz sama kutu. Tadi Ustadz Sam nyetuk. PUBG. Tuh kan. Oh iya, silakan. Habib, Udah izin. berapa lama main game online? Udah 2-3 tahun. Lupa sholat gak? Enggak, alhamdulillah. Kalau sholat waktu zuhur lagi online 2 menit 3 menit lanjut gak? Belum selesai, kena AFK ntar. Kena AFK, saya kasih tahu sholat dulu ya gitu. Jangan dia ini, jangan di report gitu. Ya harapan mas. Silakan, Bib. Kamu Ustadz Maulana, Ustadz Sam. Kok Habib tahu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langkah kelima, disibukkan dengan perkara yang mubah. Tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya juga ya kan. Dan tidak ada sanksinya, gak ada hukumannya. Karena segala sesuatu yang mubah biasa aja udah diperbolehkan. Sibuk main game, sibuk main game apa namanya online, game yang ada di rumah tuh yang dipencet-pencet. Terus sibuk yang dinaik itu ngeng ya kan. Ya kan, terus sama saya punya di rumah juga suka main mobil saya, jalan-jalan gitu kan. Disibukkan, dimodif, di ini, di itu. Akhirnya apa? Akhirnya dampaknya dia menyibukkan dirinya, dia terhanyut dengan permainannya, lupa akan dirinya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa untuk beribadah kepada Allah, dampaknya syaitan masuk ke dalam akal dan pikirannya dan jiwanya, menagih kepadanya untuk berada di dalam sebuah hal yang lalai, meninggalkan sholat. Atau tadi lagi main game online, tahu-tahu tiba-tiba waktu zuhur, ya kan? Waktu zuhur lagi asik, zuhurnya ditinggalin. Karena sibuk inilah yang membuat hilangnya pahala. Karena sibuk inilah yang berdampak fatal. Karena sibuk inilah yang menyebabkan orang tersebut jauh daripada keberkahan, jauh daripada kebaikan, jauh daripada hal-hal yang mendatangkan sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Game online ini membuat kita lalai dalam beribadah kepada Allah. Game online ini membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu Ustadz Maulana Masya Allah bilang, di waktu tersebut ketika kita pandemi kan, tadi kan alasannya kan pandemi, gunakan buat ibadah, baca Quran, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran itu penyelamat. Qurannya udah baca selesai, kumpulin anak-anak, ya kan, main bareng sama anak-anak. Nih jangan main bareng game online semua, satu keluarga. Akhirnya satu keluarga main game online, betul. Iya, saya sama anak saya main game online beneran bareng, Bib. Akhirnya main game online. Nah, main boleh, tapi ada waktunya. Ada waktunya, wah bermain sama keluarga, bermain sama, ada waktunya. Tapi ibadah nomor 1, dekat kepada Allah nomor 1, sholat nomor 1. Dan ngaji ke majelis taklim juga nomor 1. Semua nomor 1 untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak di antara kita, game online ini adalah bisa, tadi tuh ketika pusing main, ya kan, asik, nikmat. Akhirnya dia mubazir, buang duitnya. Ya kan, akhirnya bikin susah orang tuanya. Iya. Orang tuanya nangis. Betul. Duit 11 juta dari mana buat gantinya? Bib, main gamenya lagi mulutnya itu kasar. Oh, nah ini Ustadz yang gak Maulana boleh. pernah main game Aku juga? pernah dengar orang main Oh, gituan. pernah dengar. Aku gak pernah main gituan. Oh iya, kamu ucapannya bahasa-bahasa kotor. Nah, kata-kata keluar daripada ucapan tadi tuh, misalkan kata-kata subhanallah, kata-kata kebun binatang keluar ya kan, atau kata-kata yang tidak baik keluar, maka mengandung satu keburukan. Nah, ketika ada dampak keburukan di dalamnya, apalagi anak kecil yang main atau anak yang di bawah umur main, dia ngikutin, tiba-tiba selesai main game itu dia ngomong sama temennya, sama orang tuanya, kasar ngomongnya, kasar kalimatnya. Dari mana ini anak belajar omongan kayak gini? Ternyata dari game tersebut lah yang membuat akhirnya anak tersebut kata-katanya kotor, lidahnya kotor. Maka pemikirannya, oh itu gak apa-apa kok, orang teman-temannya kayak gitu semua kok. Awalnya tidak apa-apa ya, Bib. Iya, karena lumrah. Memang mubah, nggak dosa main game. Tapi itunya
Akibatnya lupa sholat lah, ucapannya keluar. Iya, jadi maksudnya Habib sebenarnya main game itu boleh, mubah. Yang nggak boleh itu apa? Karena lalai ya, karena mubazir beli sesuatu yang nggak perlu. Nah itu makanya sampai tagihan tadi 11 juta. Jadi buat yang main di rumah bukannya nggak dibolehin, boleh. Tapi jangan lupa waktu. Ingat yang namanya sholat. Yang namanya ngaji. Ada game yang mobil-mobil gini. Mau pinjem. Oke, kita lanjut lagi ya. Terima kasih banyak Habib, jazakallah khairan kasiran. Buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, ternyata pembahasan hari ini banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan juga. Wah bagus banget nih. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum, afwan Ustadz izin bertanya. Kalau di pondok kami rajin mengaji, hafal Quran, murojaah, sholat lail, sholat sunnah, dan kegiatan bermanfaat lainnya. Alhamdulillah. Dan kalau bangun di sepertiga malam itu terasa berat. Kami juga jarang pegang HP, tapi kenapa sih masih terasa malas padahal udah ada niat? Pertanyaannya, bagaimana cara agar terhindar dari godaan syaitan yang ingin menyesatkan kita? Syukron. Ya ini beda lagi nih. Ustaz Syam, mohon izin dijawab nih. Idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau mau baca Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi kalau orang mau terhindar pada godaan syaitan, baca ta'awudz. Itu doanya yang pertama, ta'awudz. Yang kedua, tadi yang disebutkan adalah perkara-perkara sunnah. Kalau ada kemalasan dalam diri ini wajar. Karena memang baru latihan awal-awal. Nanti insya Allah akan menjadi terbiasa. Nanti akan merasakan halawat ta'ah, manisnya ketaatan. Jadi kalau orang sudah merasakan manisnya taat, maka tidak ada lagi kemalasan dalam dirinya. Namun sebagai manusia biasa memang kita ada futurnya, itu ada di saat dimana dia merasakan kemalasan. Namun karena enaknya dia berada di lingkungan yang baik, dia berada di lingkungan pondok, dia berada di lingkungan pesantren, sehingga kalaupun kita merasa malas, masih ada teman-teman kita. Kita dulu tuh dibangunin subuh aja susah gitu ya. Maka kita ketika sholat subuh ada yang ketiduran pada saat sujud, ada yang ketiduran pada saat tahiyat akhir gitu. Namun ternyata itu ya udah dilewatin aja begitu aja. Namanya juga di lingkungan pondok, di lingkungan yang baik. Insya Allah semakin lama antum di sana semakin berefek atau berbekas daripada latihan-latihan militer yang ada di pondok. Itu insya Allah. Iya. Latihan militer. Kalau latihan militer. Enggak, tapi Iya, benar, saya pernah militer. dengar ceritanya gini. Setan itu dia di tempat maksiat tuh malah justru nggak ada. Ya. Karena udah Betul, malas. Ngapain di ngapain? tempat maksiat di situ, orang udah pada maksiat semua, Iya, nggak usah dibisik-bisikin. Iya. Justru di tempat-tempat yang orang-orang lagi beribadah Kata tuh Nabi dibisikin sama SAW, setan. seandainya engkau bisa melihat setan itu tidak ada tuh sela-sela saf itu di masjid itu. Iya, makanya. Jadi buat masnya tadi, ya tadi tahu penting. Setan itu kayak nyamuk Aedes aegypti. Iya, Dia kayak tidak gitu. ada di tempat kotor, yang ada di tempat bersih. Iya, karena yang kotor udah pasti jorok itu. Nauzubillah min zalik. Nah sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram hamba Allah. Ini bagus di pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Bagus pertanyaannya. Belum, itu baru awalan doang Ustaz. Ya, izin bertanya. Mertua saya menyuruh saya untuk menalak saya. Maksudnya menyuruh anaknya ya. Untuk menalak dia. Dengan alasan dia benci sama saya. Lalu suami saya menalak saya dalam kondisi haid. Apakah yang dilakukan oleh suami saya itu sampai dia gelap mata dan termasuk tahapan setan dalam menyesatkan manusia? Dan apakah talaknya itu jatuh Ustadz? Nah ini pertanyaannya Ustadz Maulana. Mohon izin Ini dijawab. harus saya jawab lewat tausiah. Silakan. Saya tidak mau jawab biasa aja. Nggak usah ngegas juga dong. Emosi dia. Salah satu tahapan setan menggoda manusia adalah ketika dia menggoda manusia untuk tahapan untuk membuat manusia itu terpisah, terputus hubungan nikahnya. Namanya cerai, hati-hati. Kalian penanya tadi, tolong hati-hati menyikapi ini. Tenang, makasih banyak kantor urusan agama. Dalam hari ini Departemen Agama yang mengurusi tentang pernikahan tidak langsung jatuh talak, tapi ada namanya bimbingan itu makanya makasih yang nonton Islami Tindak dari Departemen Agama, Ustaz bagus ya senantiasa diarahkan supaya tidak terjadi perceraian. Iya, arahkan dulu karena ini bagian prestasi setan yang terbesar. Ketika dia bisa memecahkan atau memisahkan dua orang suami istri.
Ini tahapan membuat pasangan gelap mata. Gelap mata sehingga mudah pada perpisahan. Sana. Makanya mohon izin, perempuan itu paling mudah digoda dalam perceraian. Suami telat pulang, cerai kamu. Ceraikan aku. Jangan tarik aku. Nggak ada yang tarik, baju kesangkut. Ingat, ikatan terkuat, ibadah terlama, dan faedah yang luar biasa adalah ketika menikah. Ikatan terkuat, ibadah terlama, faedah yang luar biasa besarnya ketika orang bisa menikah. Luar biasa pernikahan itu. Dan disitulah setan tidak mau orang dapat pahala besar. Bayangkan seorang istri membuatkan kopi buat suaminya. Pahala sedekah yang luar biasa. Ada istri berkata, kalau begitu aku bikin kopi 1 ember. Anda dapat pahala besar, tapi suamimu mencret, tidak tidur 1 minggu dia. Tunggu. Ustadz kapan mau dibuatin kopi Ustadz? Dia gak minum kopi. Teh aja teh. Berarti tanya Ustadz kapan mau dibuatin teh Ustadz? Jamaah. Yang berikutnya, ingat. Silaturahmi yang terkuat terbesar adalah pernikahan. Karena kenapa? Akibat pernikahan kita punya keluarga dari pihak perempuan. Punya teman-teman. Enak itu. Ustaz Sam, alhamdulillah enak. Punya keluarga dari Padang, keluarga dari Batam, keluarga dari Puncak, dari Jawa. Pertanyaannya, kok dia lebih tahu daripada Ustadz Syam? Gak tahu saya juga. Tahu hebat banget ya. Ini tahu-tahuan. Kan aku yang datang lamaran, Oh, iya, Pak. iya. Kemudian Dia lebih omongnya Sasam ada yang dari Batam, dari inilah. gitu. Aku tahu itu. Iya. Saya bilang enaknya Sasam pulang kampung dia tinggal naik mobil aja. Dulu pulang kampung naik pesawat. Sekarang pulang kampung langsung ke Puncak dia. Dekat banget. Tapi kalau mau pulang kampung ke Batam, ke Padang, satu ke sana, Makassar ke sana. Jadi banyak rezekinya. Makin jauh, amin. Banyak rezekinya. Itulah hebatnya. Itulah jalinan pernikahan itu luar biasa. Maka pentingnya bagi seorang muslim untuk memiliki ilmu sebelum berumah tangga. Makanya ada namanya sebelum menikah, ada namanya persiapan pernikahan, ada nasihat pernikahan, bahkan ada bimbingan, konsultasi masalah pernikahan, bahkan ada namanya piagam dari kantor urusan agama itu. Disuruh dulu, apa namanya tuh? Kursus kilat. Ya, kursus kilat. Tapi ingat, yang namanya menikah itu tidak ada orang berpengalaman dalam pernikahan. Tidak ada orang berpengalaman dalam pernikahan. Yang ada senantiasa belajar. Makanya inti dari semuanya ini, saya yang tanya tadi, jangan terjadi perceraian. Itu usaha setan untuk menggoda kita. Maka suami harus bersabar terhadap istri dan istri harus taat kepada suami. Itulah intinya. Banyak begini nih perlu dijawab nih. Apa sih? Banget ini. Orang lagi tausiah, dia lagi main handphone lagi. Ini, saya lagi ngejawabin netizen ini, ngomongnya kasar banget nih biar dia tahu nih siapa saya nih kayak gimana. Istighfar nih. Mas, istighfar. Kenapa bisa kesal begitu sih? Kenapa bisa kesal? Ini Jo, coba komentar tuh gak enak banget kayaknya. Coba lihat, coba. Nih, Apa komentar? tuh. Oh kan, kesel kan? Kesel sendiri kan? Sabar. Kenapa? Sabar. Innallah Oh, sabirin. nggak bisa. Sabar. Justru saya ini lagi tabayun ini ya kan biar Udah. afdol. Daripada emosi. Mas. Biar afdol. Ngapa saya jawab? Kalau Pak? kayak gitu udah handphonenya taruh aja dulu. Istighfar. Taruh dulu. Mending kalau kayak gitu Mas Fadli bisa sabar dan melakukan sesuatu amalan yang lebih afdol daripada Apa itu, Sasam? Oh, kan ada yang namanya Ya. afdol, ada yang lebih afdol. Ada yang abdal, ada yang lebih abdal. Ada yang Maksudnya afdol ya. gimana tuh? Mas Fadli kalau di komentar kayak gitu jangan dijawab. Mending kita lakukan yang lebih afdol daripada Ini itu. berdasarkan pengalaman Ini udah kayaknya. afdol nih padahal saya jawabin. Netizen ini saya jawabin biar afdol. Udah, dengerin dulu bicara Sasam tentang afdol ngomong. dan gak afdol, kita jawab setelah yang satu ini. Ya Jangan kemana, Allah. tetap di Islam itu indah. Jamaah, Alhamdulillah. Jelaskan lah Sasam, ini kasihan saudara saya Masih ini. kesel Emosi ini. terus.